Sebaiknya sebelum kita membicarakan revolusi industri 4.0, kita membicarakan sebelum itu, baru kita akan membicarakan 4.0. Ya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mister Puisi. Oke, kembali lagi bersama saya Sri Adnyani, dan pastinya kita hari ini bakal berbincang-bincang banyak nih. Nah, tentang apa sih tema kita hari ini? Jadi kita bakal membahas yang namanya era 4.0. Nah, mengenai era 4.0 tentunya kita harus ada nih yang kita ajak berbincang-bincang. Siapa lagi kalau bukan Mister Puisi. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, halo Mister Puisi, gimana nih kabarnya hari ini? Kabarnya selalu baik, Oke, selalu baik ya. selalu senyum, Oke. selalu merasa masih bodoh. Oke. Jangan merasa pinter. Karena apabila kita selalu merasa pinter, berarti ada kemunduran di antara kita. Oke. Kalau kita merasa bodoh, pasti kita akan belajar terus. Oke. Itulah caranya bagaimana kita menata diri kita untuk belajar, dan belajar. Gitu. Oke. Nah, Mister Puisi, jadi tema kita kali ini nih bakal membahas yang namanya era 4.0 nih Mister Puisi. Jadi kalau mendengar kata era 4.0, apa sih yang terlintas di benak Mister Puisi? Sebetulnya era 4.0 adalah revolusi industri yang saat ini kita Jalani, sudah mengalaminya. Ya, benar. Ya, serba internet, serba digital. Ya. Tapi sebaiknya sebelum kita membicarakan revolusi industri 4.0, kita membicarakan sebelum itu. Oke, sebelum itu ada 1.0, ada apa lagi? Ada 2.0, banyak ya. 3.0. Jadi sebelum itu. Jadi kalau kita berbicara mengenai zaman primitif, itu kan Oke. zaman jauh. Iya, benar. Belum ada peralatan apa-apa, sampai semua masih sangat primitif. Ya, masih manual semua. Nah, makanya kita membicarakan revolusi industri 1.0. Oke, nah gimana itu Mister Puisi kalau 1.0? Apa itu revolusi 1.0? Adalah revolusi industri saat itu ditemukanlah mesin uap. Oke, mesin uap. Nah, Tahu nggak yang menemukan mesin uap? Orang sepertinya Inggris. dulu saya tahu, tapi sekarang lupa. Ya, tapi waktu pelajaran SMP kan udah diajarkan. Ya, Siapa itu. yang menemukan mesin uap? Oleh orang Inggris, James Watt. Kalau saya Nah, soalnya pura-pura tahu aja, kalau gurunya udah jawab baru saya angkat tangan gitu. Jadi artinya James Watt itu orang Inggris ini menemukan mesin uap. Oke. Pada abad 18, kalau nggak salah tahun 1786. Oke. Saat itu orang Inggris sudah bisa menemukan mesin uap. Coba. Sehingga mulailah pada saat itu mulai ada mesin-mesin industri dengan uap. Tekstil di kota-kota Inggris itu sudah ada industri dengan mesin uap. Sehingga masyarakat dari pedesaan itu berbondong-bondong mencari pekerjaan ke kota. Iya. Ya kan? Nah, sehingga saat itulah Inggris mulai Ada perkembangan. ada perkembangan yang sungguh maju. Oke. Di samping itu, pemerintah itu tidak begitu ketat. Oke. Kenapa begitu? Dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt, disarankan udah karena mulai industrialisasi dengan mesin uap. Wah, makanya Inggris itu mati-matian membuat industri dengan mesin uap, membuat kapal-kapal, perahu-perahu diisi mesin. Berarti semuanya pada era 1.0 ini menggunakan mesin uap Mesin itu uap, ya? ya. Oke. Kapal-kapal. Makanya pada waktu itu abad 18 itu angkatan laut Inggris itu sangat kuat. Nah, sedangkan tetangganya Prancis, peraturan untuk membuat sesuatu itu zaman dulu berbelit-belit gitu loh, gitu. dan sulit gitu. Raja di sana saat itu sangat hati-hati dan agak gengsi gitu ya. Oke. Akhirnya mereka tertinggal lah. Nah, makanya pada saat itulah terjadi teknologi perkapalan dengan mesin uap di Inggris. Oke. Makanya waktu itu Inggris menguasai lautan Atlantik. Oh. Gitu loh. Dengan adanya mesin ini ya, Mister Puisi, Ya, mereka mesin bisa uap. menguasai lautan di sana kayak gitu. Iya, karena waktu itu pelaut-pelaut kita masih menggunakan Masih perahu. dayung ya, masih ngedayung. Nah, sampai dulu pelaut-pelaut kita, sampai ke negara kecil, negara Madagaskar. Oh, oke.
Oke. Nah, sehingga sekarang kalau kita lihat di Madagaskar itu semuanya orang Indonesia. Oh. Udah walaupun pulau kecil semuanya kalau kita ke sana semua orang Indonesia masih berbahasa Indonesia. Makanya pelaut itu sangat tradisional. Sedangkan abad 18 pelaut Inggris itu udah mulai menggunakan teknologi. Oke, mesin uap. Oke. Nah, akhirnya karena kapal-kapal Inggris menguasai Atlantik, sehingga saat itu dari Inggris mengirim rempah-rempah, mengirim komoditinya ke Amerika. Oke. Nah, kemudian dan lucunya itu waktu itu pemerintah Inggris ini mengirimkan persenjataan ke Afrika Selatan. Oke, persenjataan. Ya, barter dengan orang, dengan budak. Itu masalahnya. Sangat mempengaruhi kehidupan bangsa Amerika dan bangsa Inggris. Dikenal dengan Atlantic Slave Trade. Oke. Jadi perdagangan budak-budak di Atlantik. Barter ya, sistemnya barter. Mereka ambil budak di Afrika, kasih senjata, bawa budak jual ke Amerika. Oke. Sebagian bawa ke Inggris. Nah, sehingga makanya waktu saya di Amerika, saya lihat kok banyak sekali orang-orang hitam di sana. Di Inggris juga banyak sekali orang hitam. Dan untungnya di Amerika orang-orang hitamnya banyak berprestasi. Misalnya mereka sebagai petinju, Mike Tyson itu dari mana? Foreman dari mana? Semuanya itu dari Afrika. Ya kan? Jordan dari mana? Itu era 1.0. Kalau dilanjutkan ke 2.0 gimana, Mr. Puisi? Nah ini kita udah ada hujan di depan. Iya, gimana ini? Kira-kira gimana nih? Kalau apa mau diteruskan apa enggak ini? Kira-kira? Oke. Nah, kita ke ruangan ya. Nah, jadi kita mau lanjutin ke ruangan ya teman-teman. Oke, meneruskan yang tadi. Jadi kita pindah tempat karena tadi kehujanan ya, Mr. Puisi ya. Jadi kita pindah lagi ke dalam ruangan kayak gitu. Nah, aduh. Ya nggak apa-apa ya Mr. Puisi, kita pindah-pindah tempat. Oke, kita lanjutin aja ya. Kita move dulu. Oke. Nah, dilanjutkan aja ya Mr. Puisi. Soal tadi kita udah membahas yang namanya 1.0. Terus sekarang kita lanjutkan ke 2.0. Apa itu Mr. Puisi? Ya, ini revolusi industri 1.0, 2.0. Ya, ini di 2.0 itu sudah ditemukannya motor listrik. Oke, tadi mesin uap, sekarang ada motor listrik. Ya, masih abad 19. Berarti dari 1.0 ke 2.0 itu hampir Satu abad. Satu abad coba. Makanya perkembangan saat dulu itu sangat lama ya. Lama ya. Tapi sekarang tiap detik, tiap 2 detik, tiap bisa 1 menit, tiap 1 jam, tiap 2 jam sudah didapatkan teknologi baru. Ya, Karena benar. sistem informasi yang sangat terbuka seperti sekarang ini memang cepat, komunikasi cepat, segala macam cepat. Makanya untuk 2.0 ini motor listrik baru ditemukan oleh orang Amerika yang namanya Thomas Davenport. Jadi abad 19 tahun 1834 ditemukan motor listrik. Motor listrik inilah mulai menggunakan mesin ya? dengan motor. Transportasi. Nah, sehingga memang pada abad inilah diproduksi massal mobil segala macam ya. Kemudian dikembangkan oleh orang Amerika pada waktu itu. Motor listriknya kemudian dikembangkan lagi, dikembangkan oleh orang Itali, orang Prancis. Tahun 1881 baru ditemukan motor listrik oleh orang Prancis pada abad 19 yang namanya Camille Faure. Camille Faure. Ya, itu. Jadi mobil-mobil saat itu sudah diproduksi massal, kemudian industri sudah menggunakan ban berjalan, sudah ada motor, sudah mesin. Nah, sekarang industrinya sudah cukup lumayan maju pada waktu itu. Dimana untuk menggerakkan motor listrik kan dengan aki kan. Yang uniknya waktu pertama sekali ditemukan itu motor digerakkan dengan aki, tapi akinya tidak bisa di-charger. Wah, berarti harus ganti gitu istilahnya. Ya, habis itu ganti. Nah, itu kan sangat kuno. Nah, waktu baterai udah bisa di-charger, semua udah digerakkan dengan baterai yang lebih awet, ya udah. Sehingga pada waktu itu emang mobil sudah modern dan sudah massal, udah diproduksi. Itu abad 19 kan nggak begitu lama ya, mobil-mobil antik-antik yang sekarang banyak dikoleksi oleh orang-orang Indonesia itu itu mobil abad 19 itu. Benar. Nah, kemudian era 3.0. Era 3.0 inilah
mulai era komputerisasi. Oke, mulai adanya mesin ketik mesin ya. ketik, kemudian menggunakan mesin-mesin. Era industri ini sudah mulai ada komputer, Oh, iya. ya kan? Bukan mesin ketik yang jadul gitu, Iya. udah komputer semua. Oke. Kemudian semua mesin-mesin bisa kerjakan dengan komputer dengan otomatis. Iya. Gitu loh. Berarti sistemnya udah diperbarui, lebih jauh lagi, lebih modern lagi ya, lebih dipermudah dengan adanya komputer. Ya itu. Nah kemudian baru kita akan membicarakan 4.0. 4.0 ya. 4.0 itu ya era sekarang ini. Oke. Karena semua sudah dengan digital, sosial media, orang kerja sesuai dengan digital. Iya. Sehingga nah sekarang lah betul-betul era digitalisasi yang sangat berguna bagi masyarakat dunia. Karena komunikasi itu udah sangat gampang Ya, ya. benar. Kalau kita punya teman di Amerika, di Rusia, di mana-mana sudah komunikasi sudah secara langsung. Iya. Ya, Udah tinggal itu. main HP. Nah, tapi masalahnya telepon udah nggak laku. Iya, sekarang kan semua main internet. Telekomunikasi, apalagi namanya pulsa. Iya, udah jarang. Telepon dengan pulsa udah nggak laku. Itu ntar lagi udah mati. Iya. Ya kan? Tergantikan kuota ya. Sekarang sudah ada WhatsApp, Wifi, ya. segala macam. Sehingga di era-era digitalisasi inilah kita harus memanfaatkan teknologi baru ini untuk usaha gitu loh. Oke. Jadi sekarang harus dimanfaatkan. Apa masalahnya UMKM tuh harusnya sekarang udah Gampang ya maksudnya? bukan gampang. Banyak yang belum menggunakan digitalisasi. Oh, oke. Nah, diharapkan seluruh pasar-pasar tradisional itu akan memanfaatkan digitalisasi gitu loh. Untuk itu makanya kita harus belajar terus, menggali terus bagaimana kita membuat usaha dengan digital ini gitu loh. Oke. Nah, itulah kira-kira harus kita pelajari terus, belajar mengenai teknologi sehingga kita tidak ketinggalan. Iya benar. Oh ya memang berarti emang perkembangannya udah dari abad ke-18 sampai sekarang ya Mr. Puisi, dari 1.0, 2.0, 3.0 dan sekarang ada di 4.0. Nah kalau menurut Mr. Puisi nih, era 4.0 ini ada nggak sih dampak negatifnya gitu bagi kehidupan? Oh, sangat banyak negatifnya, tapi sangat positifnya juga sangat banyak. Era komunikasi. Oke. Ya, kemudian era komunikasi ini sangat penting karena kita dengan mudah mendapatkan informasi, Iya. komunikasi dan lain-lain. Tapi kalau negatifnya emang banyak masalah-masalah di sosial media. Ada namanya terjadi flexing ya. Oh, iya. Jadi terjadi cerita-cerita kebohongan Iya, benar. menjadi kebenaran. Kalau cerita yang buruk bisa dianggap baik. Baik, benar. Kalau terus-terusan diceritakan yang keburukan, lama-lama orang tercuci otaknya. Iya. Buruk menjadi baik. Baik ya. Nah, itulah inilah pengaruh hiperrealitas media. Iya benar. Makanya untuk itu kita harus hati-hati. Karena banyak sekali orang sekarang menghubungi kita yang kita nggak kenal. Karena benar-benar Nah. itu karena digital juga ya. Ya, Benar. makanya sekarang banyak menjual data-data informasi, Palsu. dijual kepada orang lain. Sehingga banyak orang mengetahui data-data kita pribadi. Tiba-tiba, hai apa kabar, segala macam. Nah, Iya. sekarang kita nggak kenal. Ya, Iya. lebih bagus ya nggak usah dilayani. Gitu. Benar, benar, Gitu benar. loh. Nah, kalau menurut Mr. Puisi udah sejauh mana sih perkembangan era 4.0 ini di era sekarang gitu? Sudah sangat jauh. Jadi kita untuk menuju ke negara yang maju, tahun 2030, Ya. kita harus sudah mulai mengikuti masalah-masalah dengan sistem yang baru ini, dengan komunikasi yang baru ini, terutama dalam masalah ekspor. Oke. Ekspor impor semua dengan digital nanti. Ya. Mungkin tidak perlu lagi, kalau ke zaman dulu kan kita mau ekspor, Ngurus kita ini, buka LC dulu. Oke. Ada prosesnya lama. Sekarang mungkin secara digital, pembayarannya pun langsung di Ya. tempat, sistem pembayaran mulai digital dan lain, rasanya Lebih gampang. lebih cepat, lebih mudah Ya, benar, sekarang ini benar, gitu. benar. Kira-kira kalau tahun-tahun berikutnya bakal ada bakal ada 5.0 kayak gitu. Ya kira-kira? sudah ada di Jepang udah, kita nggak mungkin lah meniru orang Ketinggalan, Jepang. ya. Bukan ketinggalan, masih jauh lah. Oke. Ke 5.0 itu masih jauh. Karena sekarang di Jepang tuh bikin mobil dengan robot. Oke. Semua dengan Berarti robot. udah nggak ada tangan manusia Ya itu Banyak mereka sudah penggerak. lakukan, tapi kita negara berkembang ini Ya. masih jauh lah, masih jauh. Dan
Sebaiknya juga tidak harus meniru hal itu karena apa? Penduduk kita makin padat. Mau kerja di mana mereka? Iya, Ya kan? benar-benar. Nah, makanya sekarang harus tetap digital ini dikembangkan, UMKM juga harus menggunakan sistem ini sehingga mempermudah komunikasi, mempermudah penjualan barang baik di dalam maupun di luar negeri gitu. Berbicara nih tentang dampak negatif yang tadi Mr. Puisi sebutkan gitu. Kira-kira gimana sih cara mengatasinya gitu? Karena kan yang kita tahu sekarang memang dampak dari adanya digital ini itu sangat banyak, dari yang penipuan lah segala macam. Kira-kira gimana sih cara menanggulangi itu gitu? Ya kita harus tahu bahwa kita harus bisa menyaring ya berita-berita yang buruk mana, berita-berita yang jelek mana. Jadi ini memang sangat berbahaya. Apalagi zaman metaverse. Wah itu udah dunia hayalan semua itu. Nah itu Benar. kita udah nggak perlu buka toko di jalan-jalan, kita buka toko di metaverse. Berarti sebenarnya 4.0 ini dampaknya bagus ya untuk perkembangan bangsa Indonesia lah, Mr. Puisi. Iya, kita sudah menjalankan revolusi industri 4.0. Sekarang kita udah menjalankan. Mudah-mudahan kita dapat berkembang lebih pesat lagi dengan industri online saat ini. Kemudian nanti sistem distributor, sistem reseller, stokis itu lama-lama mungkin udah nggak ada. Udah menghilang. Semua kita menjual secara online. Nah oke, Mr. Puisi, udah banyak banget nih kita nanya-nanya tentang perkembangan dari industri 4.0 yang saat ini udah berkembang di Indonesia kayak gitu, dan kita pun udah menikmati gitu loh gimana perkembangan dari adanya teknologi komputer serta internet yang sekarang bahkan di sekolah, tempat kerja, bahkan sehari-hari juga udah kita nikmatin kayak gitu. Nah buat teman-teman di rumah, terima kasih sudah menyaksikan bincang-bincang kita hari ini. Semoga informasi yang kita sampaikan bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mr. Puisi. Sampai jumpa kembali di bincang-bincang selanjutnya. Bye-bye.